بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل lan ing dalem nalikane ngalap sapa kita sapa ingsun Allah Subhanahu wa taala mithaqa bani Israila ay wadhkur tegese lan ingato sapa sira saat kami mengambil perjanjiannya Bani Israil fit Taurat ing dalam Taurat wa qulna lan ngucap dawuh sapa kita la ta'buduna illallah ora nyembah sapa sira kabeh illallah kecuali ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khabarun iku khabar bimakna nahyi kelawan makna nahi. Wa quri'a lan den waca la ta'budu, kalimat la ta'budu. Aja nyembah sapa sira kabeh. Wa ahsinu lan agawi bagus sapa sira kabeh bil walidaini kelawan wong tuwa loro. Ihsanan kelawan bagus temenan. Baron tegese bekti temenan. Wa dzil qurba lan marang dzil qurba wong kang andeni kekerabatan. Al qarabatu utawi al qarabah ay al qarabati tegese anduweni kekerabatan gitu ya ay al qarabati tegese andeni kekerabatan. Atfun iku ka'atofakan ala al-walidaini ing atase al-walidaini kedua orang tua. Wal yatama lan pira-pira wong anak yatim wal masakini lan pira-pira anak miskin ya, ini salah satu yang diingatkan kembali oleh Al-Quran kepada Bani Israel. Wa idh akhadna mithaqa Bani Israila ya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kadang-kadang memang ganti-ganti ya kalau kita belajar tentang tafsir. Ada kum, kemudian ganti lagi Bani Israila ya. Wa idh akhadna mithaqakum dulu. Sebelum-sebelumnya ini kan kum ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu Baqarah, kemudian banyak kumnya ya, kulu washrabu wa dhalalna alaikumul ghamama wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar ya.
Tapi kemudian ini pindah seperti awal-awal, ya, menyebutkan kembali Bani Israel. Tidak kalian, tetapi apa? Bani Israel. Fit Taurat, yang dalam Taurat ingin menyampaikan bahwa perjanjian ini tidak hanya berlaku kepada bapak-bapaknya, tetapi juga berlaku kepada anak cucunya. Diingatkan kembali bahwa ada perjanjian, yang perjanjian itu tidak hanya kepada bapak-bapaknya, tetapi juga untuk anak-anaknya, anak cucunya. Karena sebelumnya itu cerita tentang bapak-bapak, perjalanan dari Mesir sampai ke Palestina. Ini kan cerita tentang orang tua, ya. Nah, kemudian mau pindah, makanya tidak menggunakan kum lagi, bahwa ini ada pembicaraan lain yang tidak di luar pembicaraan sebelumnya. Ini pembicaraan mengenai orang-orang Bani Israel yang hidup pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kepada mereka yang hidup kepada di zaman Kanjeng Nabi daripada sebelumnya. Makanya ada perpindahan dari kum menjadi apa? Bani Israel. Karena kum-kum sebelumnya ini adalah lebih kepada Bani Israel sebelum Kanjeng Nabi, ya. Diingatkan kembali. Diingatkan bahwa di dalam Taurat ini Allah menghitabi Bani Israel yang ada di depannya ini, ya, pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ta'buduna illallah. Ya, ini nahi, khobarun bimakna apa? An-nahyi, ya, kalimatnya khobar tetapi maksudnya adalah jangan. Seperti wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, itu kan para ibu-ibu menyusui anaknya 2 tahun. Itu kan kalimatnya kalimat khobar, wal walidatu yurdi'na. Tapi maksudnya adalah anjuran yang kuat. Anjuran bagi ibu-ibu untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Perintah yang sangat kuat, dalam bahasa Arab sering diterjemahkan menggunakan kalam khobar. Karena kalau perintah, ya, kalau perintah itu masih belum terlaksana. Jadi kalau misalnya sembahlah gitu ya Allah, itu berarti orang yang ada di depannya itu asumsinya belum apa? Menyembah, bisa menyembah, bisa tidak. Tapi kalau khobar itu artinya sudah terjadi. Jadi harapannya bahwa ini tidak hanya sekedar perintah, benar-benar telah terjadi. Makanya wal walidatu yurdi'na itu tidak kok perintah kepada para perempuan, wahai para perempuan yang sedang menyusui, susuilah anak kalian selama, bukan begitu. Tapi kalimatnya kalimat apa? Khobar, ingin menyampaikan bahwa ini sudah kebiasaan, sudah ya begitulah keadaannya, ya. Sudah sewajarnya kalau perempuan itu menyusui anak-anak selama apa? 2 tahun. Sama dengan ini juga begitu, tidak perlu diperintah. Sudah sewajarnya kalau kalian itu menyembah hanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namanya la ta'buduna illallah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsanan. Kalau ini benar-benar menggunakan amar, tapi amarnya juga tegas. Fi'ilnya digantikan dengan masdar. Jadi ahsinu al-walidaini itu kalau dalam bahasa Arab itu lebih tegas mengucapkan wabil walidaini ihsana, karena masdar amarnya itu diganti dengan masdar. Atfan bi itu lebih kuat daripada i'tifni, kasihi saya gitu, kasihani saya, belas kasihan kepada saya. Atfan bi gitu ya, itu lebih kuat daripada apa? I'tif bi gitu. As-sholata jami'ah gitu ya, itu juga sama, lebih kuat daripada shollu jama'atan. As-sholata jami'ah. Ini juga begitu.
Ini tidak lagi menggunakan fi'il nahi, fi'il khobar, tetapi sudah langsung amar. Akan tetapi amarnya menggunakan apa? Diganti dengan masdar. Bahwa di dalam Taurat, perintah di antara perintah yang tegas itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Salah satu perintah tegas lagi di dalam Taurat, dan itu ditujukan tidak hanya kepada orang-orang dahulu tetapi juga kepada Bani Israel pada zaman Al-Quran diturunkan atau pada saat Al-Quran diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbaiklah kepada orang tua. Itu. Wadzil qurbah. Ya, tekanannya yang kedua ini tentu tidak seperti tekanan yang pertama. Wadzil qurba, kepada kerabat, sanak famili. Ya, tidak usah berpikir tentang masyarakat banyak. Berpikir tentang semua orang, berpikir tentang sanak familinya masing-masing. Maka akan menyelesaikan banyak masalah. Ya. Keluarganya. Wadzil qurba. Wal yatama wal masakini, orang-orang yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin. Salah satu yang diperintahkan lagi di dalam Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa di saat kaumnya menyembah apa? Al-Ijl, mendapatkan perintah 10 ini. Wa qulu lin-nasi husna, lan ngucap sapa sira kabeh linasi kedue menungso kaulan kelan pengucapan hasanan ingkang apik. Ya, ini sudah turun lagi. Jadi ada kebaikan berupa aksi, ada kebaikan berupa ucapan, qaul. Jadi kalau orang miskin itu jangan hanya qaul gitu maksudnya. Ini harus ada aksinya. Kepada orang tua itu jangan hanya berbuat baik dalam bentuk ucapan, tetapi bentuk aksi. Orang miskin, yatama, dzawil qurba, ini kebaikannya tidak hanya sekedar kaul, tetapi apa? Aksi. Wabil walidaini ihsan. Kalau masyarakat banyak, ketemu di jalan, ketemu di bis, ya kan? Ketemu di pasar, kepada manusia secara umum, ini paling tidak jangan sampai menyakiti melalui mulut. Waqulu linnasi apa? Husna. Karena orang tidak mungkin berbuat baik aksi semua orang, kan tidak mungkin. Maka minimal kalau kepada orang banyak, tidak keluarga, tidak fakir, tidak miskin, jangan menyakiti. Wa qulu linnasi apa? Husna. Ini. Lan ngucap sapa sira kabeh linnasi marang menungso. Qaulan kelan pengucapan hasanan ingkang apik. Di bis, ya kan? Suruh melakukan yang baik, menyantuni ya tidak mungkin, ya kan? Satu kecamatan menyantuni semua juga tidak mungkin, ya, yang keluarga, orang miskin, orang yang lainnya bagaimana? Dah, kamu jangan menyakiti mereka. Jangan menyakiti. Dan menyakiti itu paling parah itu dengan apa? Lisan. Kalau sekarang tidak perlu lisan, ya kan? Dengan tangan, melalui ucapan yang diketik dengan apa? Tangan, ya kan? Melalui media-media sosial. Masa sesama teman, sesama pengguna media sosial lalu semuanya harus disantuni, kan ya enggak, ya kan? Yes, minimal, ya bukan minimal, ya, memang itulah yang bisa kita lakukan. Jangan sampai mengumbar perkataan yang menyakiti. Wa qulu linnasi husna. Ini ajarannya Nabi Musa diterjemahkan dengan baik di dalam Al-Qur'anul Karim. Diingatkan, ini loh ajaran Musa. Ini. Minal amri, bayane perintah, bil ma'rufi, kelan perkara ingkang ma'ruf, sesuatu yang baik yang telah diketahui oleh banyak orang.
bukan sesuatu yang mukhtalaf, masih menjadi debatable, sesuatu yang dipertentangkan. Ma'ruf. Ma'ruf itu apa sih? Kamu dan saya tahu kalau ini baik. Manusia semua orang tahu kalau ini apa? Baik, namanya ma'ruf. Nah, kalau yang sepakat, yang tidak sepakat, ya kan? Menurut saya ini baik, menurut kamu ini tidak baik. Tiba-tiba kamu paksakan kepada semua orang, ya masalah. Kalau itu tidak amar namanya, kalau itu memberi saran, kalau itu namanya memberi masukan. Menurut saya ini tidak baik, tapi bukan amar. Dan amar itu sudah tidak lagi mukhtalaf, sudah menyatakan kamu salah, mari. Namanya apa? Amar. Tapi kalau masih diperdebatkan, itu namanya memberi masukan. Itu namanya menurut saya baik, masih opini. Nah, amar ma'ruf ini tidak lagi opini, ini sudah. Ini amar apa? Ma'ruf. Wa nahyi lan melarang anil mungkari sangka mungkar. Wasidqi dan jujur fi sya'ni Muhammadin ing dalam jati dirinya Muhammad, ing dalam posisi keadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warifqi dan arifqu, pelan-pelan, yang lemah lembut, welas asih, bihim kelawan annas. Wa fi qira'atin lan dalam siji qira'ah bi dhammil ha'i kelawan dhammai ha wa sukunis sin lan sukunis sin masdarun iku dadi masdar. Kulo ngucap sapa sira kabeh husnan ing sing apik gitu ya. Wa fi qira'atin hasanan, kalau itu berarti jadi masdar kaulan kelan pengucapan hasanan ingkang apik. Jadi sifatnya masdar yang dibuang. Wasifatin sifatakan bihi kelawan mengkono masdar. Apa bihi kelan masdar mubalaghatan kelawan mubalaghah. Di statusnya kalau husnan tetap menjadi sifatnya kaulan yang dibuang, tetapi masdar ini menjadi sifat, tujuannya adalah mubalaghah ya, kalau menurut nahwunya begitu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Lan jumenengono sapa sira kabeh as-sholata ing salat. Menyembah hanya kepada Allah, ngibadah kelawan Gusti Allah. Aqimu as-sholata, dirikanlah salat, meski salatnya bisa berbeda ya. Antara salatnya Bani Israel dengan salatnya Kanjeng Nabi Muhammad, atau dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atu lan bayar sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Ya, ada kesalehan-kesalehan kepada Gusti Allah dalam bentuk salat, ada kesalehan yang ditujukan kepada masyarakat, disimbolkan dengan apa? Zakat. Baik kepada Gusti Allah, baik kepada masyarakat. Wa atu az-zakata. Lan bayar sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Faqabiltu mongkon rimo sapa sira kabeh zalika ing mengkono perjanjian tadi. Ya, kalian semuanya sudah menerima ya. Diajak sama Nabi Musa untuk sowan kepada Gusti Allah, khusus untuk biat, mau menerima ini gitu ya, biat. Sering-sering biat. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu, sering-sering biat. Orang datang kepada Kanjeng Nabi, biat ya biat. Jangan zina, jangan mencuri, lakukanlah sholat 5 waktu. Biat sama Kanjeng Nabi. Nabi Musa juga begitu. Dikasih Taurat biat, ning biate ora karo Nabi Musa. Langsung disowan nggone Gusti Allah. Setelah disowan nggone Gusti Allah, baru kemudian Gusti Allah bilang sama Nabi Musa, mereka akan taat pada kamu selama-lamanya. Tapi ternyata enggak, ya kan? Padahal sudah ditakut-takuti kayak gitu. Ini. Summa tawallaitum nulimengo sapa sira kabeh, berpaling sapa sira kabeh, aratum berpaling sira kabeh anil wafa'i sangka nughani bihi kelawan al-mitsaq atau bi kelawan dzalik.
Fihi ku ing dalem mengkono tawallaitum iltifatun utawi iltifat anil ghaibati sangka gaib. Wal muradu ta kang den karepaken iku abauhum bapak-bapake Bani Israil. Ya, kalau menurut tafsir sinten Jalalain ini lebih khitab kepada masa lalu, maka disebut iltifat. Seharusnya thumma aradu, karena yang irad itu bapak-bapaknya, ya. Akan tetapi sejumlah tafsir ini tidak hanya masa lalu tetapi juga masanya Kanjeng Nabi, sehingga kalimatnya tidak wa id akhadna mitsaqakum tetapi apa? Wa id akhadna mitsaqa Bani Israil. Kalau ya menurut pendapat yang ini tidak lagi iltifat, ya memang kum, ya memang kalian, tidak hanya bapaknya tetapi kalian yang hadir pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa qalilan, kecuali beberapa, sedikit saja, minkum dari kalian. Wa antum mutaisir kabeh kumuriduna iku padha mengo kabeh. Berpaling mengo anhu sangka mengkono zalik. Ka'abaikum kaya pira-pira bapak sira kabeh, ya. Kalau seperti bapak sira kabeh ya berarti tidak iltifat namanya, ya kan? Karena juga kalian dan juga bapak-bapak kalian, berarti kan namanya taglib. Ini menghitapi orang yang sekarang dan menghitapi masa lalu, tapi yang digunakan adalah masa sekarang. Berarti yang dimenangkan berarti orang yang apa? Masa sekarang. Berarti namanya apa? Taglib. Itu. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Wa idh akhadna lan ing dalem nalikane ngambil sapa kita mitsaqakum ing janji sira kabeh. Mitsaq, ya, mitsaq itu janji yang telah dikuatkan dengan sumpah, dengan di atas kertas, dengan diangkatnya gunung, itu namanya mitsaq. Sudah tidak hanya sekedar janji, ya, besok datang, ya saya janji besok datang. Tidak hanya itu. Janji tenan loh, ya, tanda tangan. Nah, itu namanya mitsaq. Pernikahan itu mitsaqon ghalidhah. Tidak hanya sekedar janji pernikahan. Pernikahan itu disebut mitsaq. Perjanjian yang sangat kuat sekali. Ono mahari, ya kan? Ono saksine loro, ono waline. Berbagai macam, sehingga dan akadnya juga bikalimatillah, ya, sehingga pernikahan itu tidak soal janji, itu namanya sudah mitsaq ghalidhah. Ada mitsaqan apa? Ghalidhah. Ya, kalau nikah dipikir-pikir, ya, jangan ya dicoba-coba lah. Mau nikah kok dicoba sampai itu gimana? Ndak, itu mitsaqan ghalidhah. Jangan coba-coba, memang mantap. Nah, mitsaq namanya. Ini juga disebut sebagai wa id akhadna mitsaqakum. Karena memang Masya Allah, ya, Taurat itu mitsaq benar. Yang dibawa oleh Nabi Musa itu tidak hanya hati, di dalam hati, ya, ono bukti fisik. Dan oleh Nabi Musa karena takut nanti diapakan, dimasukkan ke dalam tabut. Tabut itu kemudian hilang karena diserang sama Nebuchadnezzar, orang Persia. Lalu menjadi porak-poranda dan tidak pernah ditemukan kembali. Ya, seperti kemarin kita sampaikan, rusak, sudah hilang. Hancur. Yang kedua diserang oleh Romawi, sehingga bangsa Yahudi ini kemudian benar-benar porak-poranda. Lalu ditolong oleh orang-orang Barat, dikasih tempat di Israel sampai sekarang, ya, tidak pernah berhenti dari konflik ini. Wa
Wa qulna lan ngucap sapa ingsun, dawuh sapa ingsun Allah, la tasfikuna dima'akum. Ya, masih ingat ini namanya khobar tetapi apa? Fi makna an-nahyi. Kalian tidak mengalirkan dima'akum ing darah-darah kalian. Turiqunaha mengalirkan sapa sira kabeh ing dima'akum biqatli ba'dikum kelawan matine sebagian sira kabeh, membunuh sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian. Kalian saling membunuh. Jadi apa namanya, bukan kok bunuh diri ya, la tasfikuna dima'akum, kalian jangan mengalirkan darah kalian. Oh, itu maknanya bukan bunuh diri tapi tidak saling membunuh gitu. Ya, kayak wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan uang kalian di antara kalian dengan batil. Itu bukan makan uang diri sendiri tapi jangan memakan harta orang lain dengan batil. Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau kamu masuk rumah, salamono nang awakmu dhewe. Masuk mlebu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, wong akeh ning jero ya kan. Jadi alaikum itu ala anfusikum itu artinya ya pada diri kalian itu ya kepada sesama manusia gitu ya. Soalnya kalau untuk diri sendiri itu kecenderungannya tidak perlu diperintah. Tidak perlu apa? Diperintah, jangan bunuh diri sendiri. Itu ya nggak perlu diperintah. Orang itu sudah punya naluri untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau ada perintah seperti itu biasanya dalam keadaan genting. Misalnya orangnya sedih, wajahnya itu kayak menakutkan. Nah, baru ada perintah, jangan apa? Bunuh diri. Nah, kalau normal-normal saja ngapain? Ketemu salam sama orang, ketemu di jalan, nah, pesannya kalau di rumah jangan bunuh diri ya. Lah sapa sing ape mateni awake dhewe? Boleh. Ya. Nah. Maka maksudnya ini bukan kok bunuh diri, bukan, tapi jangan saling membunuh. La taqtul. Gitu. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, sama ya. Jangan lan aja ngetokno sapa sira kabeh anfusakum ing pira-pira diri sira kabeh. Min diyarikum sangka pira-pira omah-omah sira kabeh. Jangan mengusir dari rumah kalian. Jangan saling mengusir, bukan kok mengusir diri ya. Kalau apa mengusir apa? Diri sendiri ya, kalau dalam kitab-kitab ini juga bagian dari perintah Allah kepada bangsa Israel yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, jangan membunuh ya kan, jangan kepingin apa yang ada di rumah tetangga kalian, rumah kerabat kalian ya. Wala tasdahi baita jarikum, jangan kepingin rumah kepingin rumah teman kalian, tetangga kalian, kepingin saja nggak boleh ya, karena kalau sudah kepingin itu, karena kita ini digerakkan oleh yang namanya kepingin. Kepingin apa saja itu menggerakkan seluruh diri kita. Kepingin turu ya kan, tanganin jiguk bantal ya kan. Ya kalau sudah kepingin itu seluruhnya, tidak hanya anggota fisik sak jero-jerone, uteke, atine, barang itu kepingin itu digerakkan semuanya. Ya, ini kalau sudah kepingin, makanya perintahnya ojo kepingin omae tetangga. Nah ini ya, karena kalau sudah kepingin, wah itu bahaya, itu alamat kaki ini salah melangkah ya kan. Nah ini juga begitu terjemahnya, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan mengusir dari rumah orang. Ai la yukhrij, tegese jangan mengeluarkan sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'dun ing sebagian min dari sangka omai ba'dun. Tsumma aqrartum, nuli ikrar sapa sira kabeh, ngakoni sapa sira kabeh, maknane qabiltum, menerima sapa sira kabeh zalikal mitsaq ing mengkono-mengkono janji, sudah diterima janji itu.
Nggih Gusti Allah, kami menerimanya. Biat sama Gusti Allah. Wa antum tasira kabeh iku tasyaduna iku menyaksikan kabeh ala anfusikum atas diri kalian. Thumma antum nuli utawi sira kabeh ya haula wahai mengkono-mengkono orang-orang Yahudi iku taktuluna membunuh sira kabeh anfusakum ing diri kalian. Kalian saling membunuh. Biqatli ba'dikum kelan mateni sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian. Ya benar ya kata Kanjeng Nabi. Kesalahan yang dilakukan oleh umat terdahulu kalian akan melakukannya juga. Ya. Akan mengikuti sejengkal. Dulu umat dulu sejengkal dilakukan, kamu juga akan melakukannya. Kata Kanjeng Nabi mengkhawatirkan umatnya. Dan sekarang yang saling membunuh itu tidak lagi bangsa Yahudi tetapi umat Islam saling membunuh. Darah umat Islam ini yang mengalir karena peperangan antar umat Islam jauh lebih banyak ketimbang darah umat Islam mengalir karena umat lain. Jauh lebih banyak karena dilakukan oleh umat Islam sendiri. Sejak dulu kala mulai perang Siffin, perang Jamal, perang zaman Khulafa sampai sekarang. Darah mengalir bukan karena orang lain, tapi apa? Karena umat sendiri. Sayyidina Ali tidak pernah menghunuskan pedangnya pada saat menjadi seorang khalifah untuk selain umat Islam. Karena diserang dari orang Khawarij, diserang dari sini. Praktis peperangan Sayyidina Ali itu adalah sesama apa? Muslim. Ini luar biasa ya kan? Umat Islam ini. Kita juga sekarang juga begitu ya kan? Mungkin sudah 1 juta lebih sejak Arab tahun 2011 ya, sejak mulai ada rame-rame Arab Spring ya kan, sampai sekarang itu jutaan sudah, bukan hanya ribuan tapi apa, jutaan kalau dihitung itu dari berbagai negara sudah mati kok sampai 1 juta itu kan ya, itu darah manusia loh itu ya kan, bukan insyaallah. Dulu yang perang kayak gini itu adalah Yahudi. Ya, perang Karpe Dewi dimulai dari Nabi Yusuf. Saking baiknya Nabi Yusuf aja ya kan. Nabi Yusuf dicemplung nondok di ya, sumur. Mulai dari situ. Antara 12 Sibton ini. Thumma aqrartum wa antum tashhaduna ala anfusikum atas diri kalian. Thumma antum ya haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum, mengeluarkan sira kabeh fariqan ing sekelompok minkum sangka sira kabeh min diyarikum sangka pira-pira omah, min diyarihim sangka pira-pira omahe fariq. Tadhaharuna saling membantu sapa sira kabeh alaihim ing atase farik, saling membantu untuk mengeluarkan di antara kalian, untuk mengeluarkan di antara kalian ya. Di Saudi begitu tahu ada orang yang ahli tasawuf, wah hilang udah, tidak punya tempat ya, diusir sesama muslim, padahal ya kan itu kan wilayah-wilayah istihad ya, ISIS ya kan, hanya karena di masjidnya ada kuburannya bisa dibom. Itu kan juga sesama apa? Muslim. Korbannya siapa? Muslim. Bomnya ISIS itu yang jadi korbannya siapa? Ya Muslim. Ya kan? Sekarang ada orang-orang tentara-tentara asing masuk di Syria, ada tentara Amerika masuk, ngomongnya ngebom ISIS ya kan. Tentara Rusia masuk,
Yang undang siapa? Ya Syria. Siapa yang undang Amerika? Ya Saudi, CS. Diundang tentara-tentara asing yang dibomi orang Islam, mati bergelimpangan. Ada 500 ribu lebih orang yang mati di Syria sampai sekarang. Bomnya bom dari Amerika, bomnya dari Rusia, dan itu diundang, bukan nggak diundang, itu diundang, orang teko karepe dhewe, diundang. Gitu. Dulu kita mengecam orang Yahudi, tapi sekarang berbalik, kita yang melaksanakan. Kayak Al-Quran ini tidak sedang mengecam Yahudi, tapi mengecam umat apa? Islam. Sepertinya ini. Wa antum tasyhadun. Wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim. Fihi idghamu ta'i fil asli fi dha. Fi dalam kalimat tadhaharun utawi mendighamkan ta fil asli di dalam asalnya, diidghamkan fi dha'i ing dalam dha. Bacanya tadhaharunya. Asalnya tatadhaharuna menjadi tadhaharuna dalam sebuah qiraah. Wa fi qira'atin lan dalam setunggal qira'ah bitakhfifi kelan takhfif, itu yang kita baca tadhaharuna. Berarti taknya tidak diidghamkan tapi taknya dibuang. Ala hadfiya yang atasnya buang tak. Ta'awanuna alaihim, saling menolong, alaihim ing atasnya fariq bil ithmi dengan dosa. Bil maksiati tegese kelawan maksiat, wal udwani dan dengan ngani ngoyo. Az-zulmi tegese dengan kezaliman. Wa iyatukum lamun teka sapa mengkono farikum ing sira kabeh usara, hale merupakan tawanan-tawanan. Wa fi qiraatin dalam satu qiraah asra, merupakan tawanan. Asirun jamaknya asro, asro dijamakkan tadi menjadi apa? Usara. Makanya usara itu namanya jam'ul jam'i, jamaknya jamak. Asirun, asro dijamakkan lagi apa? Usara. Jadi kalau besar diperbesar bisa ya, tapi kalau kecil diperkecil tidak bisa. Ya, orang Arab itu. Qatilun menjadi kutailun misalnya ya, fu'ailun, sughayyarah. Nah, itu tidak bisa lagi di tasghir. Tasghirnya sughayyarun apa? Tidak bisa. Al-musaghar la yusaghar. Tapi kalau al-jam'u masih bisa dijamakkan. Kalau sudah tidak bisa dijamakkan namanya muntahal jumu'. Wis katok, maksudnya sudah enggak bisa lagi dijamakkan. Kalau kita enggak perlu kayak gitu ya kan. Tapi ya mungkin juga bisa ya kan. Beberapa rumah-rumah. Oh, sudah beberapa rumah-rumah, enggak pantas kalau Indonesia kayaknya ya. Ini. Tafduhum, kalau kita bacanya tufaduhum ya. Tafduhum nebus sapa sira kabeh hum ing usara. Wa fi qiraatin dalam satu qiraah tufatuhum nebus sapa sira kabeh hum ing usara tadi Bani Israel yang telah ditawan. Tunqidhuhum menyelamatkan sapa sira kabeh hum ing mengkono usara atau farik minal asri dari ditawan bil mali dengan harta wa ghairi lan liyane almal. Wa huwa utai mengkono tadi ya, semuanya tadi itu iku mimma perkara uhida ingkang den ambil janji apa ma ilaihi marang Bani Israil, bahwa harus ditebus. Kalau ada tawanan harus ditebus. Itu bagian dari perjanjian yang disampaikan, diambil dari Bani Israil. Jangan membunuh, jangan mengusir. Itu juga bagian dari perjanjian kepada Bani Israil. Wa huwa utawi as-sya'n, wa utawi sya'n, bahwa utawi kelakuan cara Jawa ni. As-sya'nu tegese kelakuan. Iku muharramun den haramaken alaikum ing atase sira kabeh ikhrajuhum, utawi muharramun iku den haramaken alaikum ing atase sira kabeh ikhrajuhum, utawi mengeluarkan Bani Israil. Farik Muttasilun iku muttasil biqouli, sambung kelan pengendikane Allah wa tukhrijuna tadi.
Wal jumlah tutai jumlah bainahuma ing dalam antarane kalimat wa tukhrijuna lan wa huwa muharramun alaikum iku i'tiradun iku i'tirad. Kalian itu diambil janji, ya kan? Kalian diambil janji untuk tidak mengusir sebagian di antara kalian, tapi malah kalian mengusirnya. Padahal itu sudah dicantumkan, diharamkan di dalam kitab apa? Taurat. Anehnya, ya gitu ya. Jadi di tengah-tengah itu ada jumlah muqtaridhahnya yang memisahkan antara qadhiyah pertama dengan kedua tadi. Kalian itu diambil janji untuk tidak mengusir. Lalu kalian mengusir, padahal itu haram. Terus tengah-tengahnya ada kalimat yang menyela, muqtaridhah namanya. Anehnya, setelah kalian usir, ditawan, loh kok kalian tebus. Aneh banget. Dari awal jangan diusir. Nyatanya kalau diusir, kemudian ditawan, kemudian malah kalian apa? Tebus. Jadi nebus itu tidak bagian dari sifat yang tercela. Tercelanya itu menebus itu dicela karena anehnya kalian itu ngusir, setelah ditawan kok kalian apa? Tebus, kan aneh. Maunya apa itu? Enggak jelas itu maksudnya. Jadi kalau nebusnya sendiri itu malah perintah dalam Taurat. Tapi tebusan ini dicela bukan karena itu melaksanakan perintah, tapi kalian anehnya itu loh. Kok bisa? Kalian sendiri yang ngusir. Kalian yang membantu agar mereka terusir. Setelah diusir apa? Ditebus. Aneh. Gitu. Kama harrama kaya uling ngaramaken sapa Allah tarkal fidai ing ninggal nenggone fida. Ninggal nebus. Harus ditebus. Kalau enggak ditebus hukumnya malah haram. Wa kana lan ana sapa Quraidzah tu sapa Quraidzah iku halafu. Iku berkoalisi. Sapa Quraidzah al-Ausa ing Aus. Ya alhamdulillah kita sekarang punya bahasa koalisi. Jadi gampang maknane. Dhisik wangel maknane halafu iki apa ya jawane ya. Halif saling menyumpah untuk berteman. Wah, gampang saiki koalisi. Langsung paham ya kan? Al-Ausa ing Aus, wan nadhir lan berkoalisi sapa nadhir al-Khazraj ing Khazraj. Fakana mongko ana sapa kullu fariqin saben-saben kelompok iku yuqatilu merangi sapa kullu fariq ma'a hulafaihi sertane kawannya, teman koalisinya. Wa yukharribu dan merusak sapa kullu fariq diyarhum ing omahe lawannya. Wa yukhrijum lan ngetoaken sapa mengkono kullu fariq hum ing fariqin akhar gitu ya, temannya. Fa idza usiru mongko ing dalem nalikane wis den tawan sapa mengkono lawan-lawannya itu tadi. Fadauhum mongko padha nebus sapa mengkono kullu fariq hum ing kullu fariq yang lain ditebus karepe dhewe. Wa kan lan ana sapa Bani Israil iku idza su'ilu nalikane den takoni sapa Bani Israil. Lima tuqatilunahum karena apa merangi sapa sira kabeh hum ing mengkono kullu fariq yang lain maksudnya ya. Wa tafduhum lan nebus sapa sira kabeh hum ing mengkono kelompok yang lain qalu jawab sapa Bani Israil umirna den perintah sapa kita bil fidai kelawan nebus. Fayuqalu mongko den ucapaken falima mengkono apa yuqatilunahum merangi sapa sira kabeh hum ing mengkono kullu fariq. Fayaquluna mongko padha jawab sapa Bani Israil hayaan krana isin antus tadzalla ing arep meto dihina sapa khulafauna sapa teman-teman koalisi kami. Kala ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala sapa Allah Subhanahu wa taala. Ngendikane Allah Subhanahu wa taala, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Ana ta ngufuri sapa iman sapa sira kabeh bi ba'dil kitabi kelawan sebagian kitab.
wa huwa ba'dul kitab iku al-fida'u iku nebus, wa takfuruna lan ngufuri sapa sira kabeh bi ba'din kelawan sebagian. Wa utai ba'din iku tarkul qatli ninggal mateni wal ikhraji lan ninggal mengusir wal mudhaharati dan meninggalkan saling membantu untuk mengusir. Ya, ini cerita tentang problem di Madinah. Ya, di Madinah itu ada kelompok Arab, ada kelompok Yahudi. Yahudinya juga macam-macam, ada Bani Qainuqa, ya, ada Quraidah, ada Bani Nadir. Ya, ini orang-orang Yahudi yang ada di sekeliling apa? Madinah gitu. Kemudian orang Arabnya ada Aus dan ada apa? Khazraj gitu loh. Lalu terjadi peperangan antara antara Aus dengan Khazraj. Yang menang siapa? Selama ini yang menang adalah orang-orang apa? Khazraj. Khazraj menang kepada Aus gitu loh. Nah, kemudian Aus ini meminta bantuan kepada bangsa Yahudi. Kan gitu, akhirnya bangsa Yahudi ikut terseret konflik. Ya kan? Terseret konflik karena harus berkoalisi. Kamu koalisinya dengan siapa? Akhirnya ya ikut berkonflik orang Yahudi ini. Ya, ada yang membela Aus, ada yang membela apa? Khazraj. Tahu Aus kemudian melangkah menuju kepada orang Yahudi, Khazraj juga melangkah. Awas, hati-hati kalau kalian membantu Aus. Ya kan? Awas, hati-hati kalau kalian apa? Membantu Aus. Gitu. Khazrajnya saking takutnya minta tawanan. Sini sebagai bukti bahwa menurut sejarah, ya kan, ada orang sekitar 40-an dari bangsa Yahudi, ya kan, diambil oleh orang-orang Khazraj sebagai tanda bahwa mereka tidak akan membantu Aus, ya kan, saking takutnya, ya kan. Nah, yang 40 ini kemudian bisa menjadi korban dan tidak ditolong oleh bangsa Yahudi. Biarkan aja, daripada semuanya akan berabe, yang orang 40 itu biarkan menjadi apa? Korban. Dan itu ya tentu aja dikecam, ya. Bagaimana mungkin ada orang 40 kemudian dibiarkan begitu saja. Maka kemudian konflik ini berkepanjangan, ya. Yang konflik itu tidak hanya Aus dan apa? Khazraj, tetapi bangsa Yahudi ini juga ikut-ikutan konflik, ikut saling membunuh, ikut saling ini dan lain sebagainya. Nah, kalau Aus dan Khazraj ini kan memang belum ada nabinya, belum ada kitabnya. Nah, ini yang punya kitab ini, Bani Israel ini kan sudah punya kitab, sudah dijanjikan kalian ini 12 Sibton harus akur, ya. Dijanji sama Nabi Musa, dijanji sama Nabi Yakub alaihi assalam. Nah, makanya kemudian mendapat kecaman yang apa namanya bangsa Yahudi ini. Nah, anehnya bangsa Yahudi itu perangkar PDW, tapi kalau ditawan, ya kan, kalau apa? Ditawan itu ngumpul no, ya saiki dikumpulno duite, tidak berbeda antara Qainuqa, antara Aus, antara siapa? Quraidah, antara Bani Nadir, uangnya dikumpulkan, mari kita saling nebus apa namanya? Tawannya adalah apa ditebus-tebus, ya kan? Kalian sendiri yang perang sementara ini dan sebagainya. Ini dulu bangsa Yahudi juga perang kayak begitu. Karena terseret oleh apa? Konflik, dan tidak hanya sekedar terseret, ya memang bangsa Yahudi sendiri antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya ini memang terjadi ketidakakuran, ya, tidak akur gitu loh. Makanya dikecam di dalam Al-Quran, aneh kalian ini, kalian dijanjikan oleh Allah untuk saling menolong, ya. Kalau sekarang turun Al-Qurannya ya mungkin kasusnya mungkin ya yang dikecam ini orang Islam, ya kan. Kalian kenapa kok malah ikut yang ini, ya kan, dan sebagainya. Dulu orang Yahudi dikecam oleh Al-Quranul Karim. Karena begitu kemudian apa namanya Kanjeng Nabi Muhammad datang ke Madinah, Aus dan Khazraj ini disatukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah perjalanan Kanjeng Nabi berada di Madinah, ya pernah terjadi konflik lagi antara Aus dengan apa? Khazraj. Terutama karena Abdullah bin Ubay bin Salul mencoba untuk menghidupkan kembali pertentangan antara Aus dan Khazraj, dimarahi sama Kanjeng Nabi. Dimarahi sama Kanjeng Nabi. Lalu kembali menjadi apa? Akur lagi. Ya, terus saja dibina oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cita-cita Kanjeng Nabi ya, tapi sekarang Masya Allah kadang sedih ya. Bukan kadang, kadang sedih, sering sedihnya kalau melihat apa yang terjadi dengan umat ini. Tidak tahu, karena kita tidak tahu bagaimana harus keluar dari persoalan yang sangat-sangat pelik ini. Pelik sekali persoalan umat Islam ini. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Mongko ora ana ta pembalasane seseorang yaf'alu ingkang agawe sapa man dzalika ing mengkono-mengkono tadi, merusak perjanjiannya dengan Gusti Allah. Minkum di antara kalian ora ana iku illa khizyun, kecuali kehinaan. Ai hawanun, tegese rendah di mata orang banyak. Tidak ada nilainya di mata orang banyak. Namanya hawanun, tidak punya wibawa sama sekali. Sama, dulu juga orang Yahudi itu enggak ada wibawanya. Orangnya pintar-pintar, ya kan? Dulu di Yahudi, di Madinah banyak sebetulnya orang kaya. Tapi begitu Kanjeng Nabi Muhammad datang, berhasil menyatukan orang apa? Aus dan apa? Khazraj, maka pinternya orang Yahudi, kekayaannya orang Yahudi tidak ada nilainya sama sekali. Hawanun, tidak ada nilainya. Hawan itu tidak punya kehormatannya, tidak ada hebahnya, enggak ada apa wibawanya. Hawanun namanya. Tidak ada hawanya. Wadzullun, dan hina, ya hina, dipandang hina oleh banyak orang. Mungkin kalau Amerika melihat orang Indonesia, orang Indonesia melihat orang Islam ya, rasanya pengen ketawa mungkin ya, sentil sini ya, gampang lah itu. Ya, hawanun wa apa? Wadzullun. Tidak ada. Tapi alhamdulillah umat Islam ini masih sangat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini kalau sudah menyangkut ibadah, menyangkut ini, wah itu enggak ada duanya. Ya, enggak ada apa? Ya, duanya kalau soal itu. Di saat orang lain sudah tidak mau atau minimal jarang-jarang yang mau, ya kan? Umat Islam ini kalau soal ibadah, wah enggak ada duanya. Mekah itu semakin hari semakin apa? Ramai, ya kan? Kalau soal yang satu ini kadang-kadang kebablasan, ya kan? Kadang-kadang kebablasan oleh seneng, ya kan? Oleh seneng ini sampai mengalahkan yang lain, mengalahkan kepentingan-kepentingan yang lain maksudnya, ya. Oleh seneng dengan masjid, cintanya kepada masjid melebihi cintanya kepada madrasah, ya kan? Masjidnya wapi, sampingan madrasah, bangunannya wali, ya kan? Gitu. Biaya untuk pergi ke Saudi tinggi sekali, tapi biaya untuk pendidikan rendah sekali, enggak imbang. Fil hayatid dunya, ini umat Islam kadang-kadang ini yang enggak imbang. Fil hayatid dunya, ing dalam kehidupan dunia. Waqad khuzzu, dan teman-teman dihina sapa Bani Israel biqatli Quraidzah, dengan membunuh orang-orang Quraidzah, wa nafyi an-nadhiri, dan mengusir Bani an-Nadhir ila Syami, menuju ke Syam, wa darbil jizyati, dan mewajibkan jizyah. Ya natural ya, begitu hukumannya orang yang tidak lagi mendapatkan penghormatan dari orang lain. Wa yaumal qiyamati, lan ing dalam dina kiamat. Dan sekarang kebalik, ya kan? Sekarang ini apa?
sangat-sangat terbalik. Umat yang sangat takut, umat Islam itu kepada orang lain, ya, takut sekali. Takut. Kita kebanjiran tenaga kerja dari Cina, ya kan? Itu takutnya minta ampun. Jangan-jangan kita ini dijajah oleh apa? Cina. Tapi kita itu sebetulnya membanjiri tenaga kerja ke Taiwan, tapi nggak ada yang takut orang Indonesia akan menjajah apa? Taiwan. Kita membanjiri tenaga kerja ke Saudi, tapi nggak ada orang yang takut bahwa kita akan menjajah apa? Saudi. Tapi kita kebanjiran sedikit aja, kebanjiran Cina, ya kan? Takutnya, ini nanti akan dijajah ini. Oh, apa ini? Padahal orang kita yang di luar negeri itu banyak sekali. Yang ke Cina banyak yang menjadi tenaga kerja di Cina. Yang menjadi tenaga kerja di mana lagi banyak. Tapi nggak ada satupun yang takut bahwa Indonesia akan menjajah. Aneh, ya kan? Nah, itu. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena kita sedang tidak dalam posisi yang menyenangkan. Hawanya pengen marah aja, itu kalau orang yang sedang kalah itu begitu ya. Sensi, kalau bahasa sekali ya kan, sensi sekali. Ada orang batuk, takut. Ada orang apa, takut. Itu takut aja itu. Dan itu menunjukkan kelas kita sebetulnya ya. Kita menunjukkan apa? Kelas kita. Kalau kita menang, nggak perlu takut. Kita dulu itu bicaranya begini, ya. Zakat fitrah ini untuk siapa ya? Gimana? Pertanyaannya begini. Non muslim boleh nggak kita bayari zakat fitrah? Gitu itu omongannya. Dalam buku-buku fikih kita yang kuno-kuno itu, pembicaraan ulama-ulama tabi'in, itu bicaranya itu kalau membahas zakat fitrah itu, zakat fitrah nanti itu non muslim boleh nggak kita bayar? Nah gitu jadi. Kalau kita kan pertanyaannya sekarang kebalik, boleh nggak minta proposal ke Jarum kan gitu. Ya, kita dulu nggak begitu. Pertanyaannya itu nggak begitu. Pertanyaannya itu adalah itu. Nggak ada pertanyaan dulu itu kita berteman dengan non muslim boleh apa enggak. Nggak ada pertanyaan kayak gitu. Karena kalau kita berteman, kita yang mempengaruhi, bukan kita yang dipengaruhi. Karena kuat posisinya. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita berkawan dengan apa? Non-muslim. Kalau dulu boleh nggak non-muslim teman sama kita? Nah gitu kira-kira pertanyaannya. Nanyanya. Karena dalam posisi di mana kita ini sensitif. Serba sensitif, sidik-sidik, gitu. Tapi kalau kita sedang menang, wah luar biasa ya kan? Ini. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, ya, apa yang menimpa bangsa Yahudi sekarang sedang menimpa umat Islam, dan kita semuanya berjuang ya untuk mengembalikan yang normal. Nah, ini enggak normal kalau ini tuh. Dan ing dalam dina kiamat yuradduna, dikembalikan sapa mengkono mereka orang yang melakukan itu tadi, dikembalikan ila asyaddil adzabi, marang banget siksa. Wa mallahu lan ora ana ta iku si Allah iku bi ghafilin, kelawan zat ingkang lengah, bukan Allah bukan lengah. Amma sanga perkara ya amaluna kang lakoni sapa Bani Israil. Bil ya kelawan ya peta ilan tak amaluna kang lakoni sapa sira kabeh wahai Bani Israil. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itu iku alladzina wong akeh, utawi mengkono kabeh mau iku alladzina wong akeh ishtaru ingkang tuku sapa alladzina al hayatad dunya ing kehidupan dunya bil akhirati kelawan akhirat. Yang dibuat bayar adalah akhirat. Yang dibuat bayar adalah kebenaran. Kebenaran kita tutupi karena kepentingan apa? Dunia. Hanya karena ingin mendapatkan kehidupan duniawi, ya sebesar-besarnya harta duniawi itu pasti sedikit ya.
tapi kita menutupi yang akhirat, kebenaran, kepentingan akhirat dan sebagainya. Ya, bil akhirat itu bukan berarti urusan do akhirat kabeh ndak, kepentingan dunia yang bisa membawa akhirat itu juga bagian dari apa? Akhirat. Persatuan antara Bani Quraidah dengan Bani Nadir itu kan kepentingan dunia juga sebetulnya, ya kan? Tapi itu juga bagian dari namanya apa? Akhirat. Gitu. Persatuan antara satu umat dengan apa? Umat yang lain, umat Islam, satu kelompok dengan kelompok. Itu kelihatannya kepentingan duniawi, tapi itu sebetulnya juga bagian dari apa? Kepentingan akhirat. Dan itu yang kita buat bayar. Menyingkirkan kepentingan-kepentingan yang lebih besar untuk meraih kepentingan-kepentingan yang sesaat, yang kecil-kecil. Bi an atharuha klan arbento mendahulukan sapa Bani Israil atau alladzina tadiha ing kepentingan dunia alaiha ing atase kepentingan-kepentingan akhirat. Fala yukhaffafu mengkora diperingan anhum sangka alladzina apa al'adzab apa siksa, ndak akan diperingan. Ya ini ya siksane kaya-kayane ya ora tidak hanya siksa akhirat, ini juga siksa apa? Dunia. Nah, dunia menjadi hawan itu tadi. Hawan itu apa namanya? Tidak ada nilainya, tidak ada harganya di mata orang lain. Hina tidak terhormat, hawan. Apa adzabu siksa walahum lan ora ana utawi mengkono alladzina iku yunsaruna iku den tulungi ayum nauna tegese den cegah-cegah kabeh minhu sangka azab. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Lan yakti teman-teman telah memberi sapa ingsun Musa ing Musa alkitab ing kitab At-Taurat rupane kitab Taurat. Musa itu telah aku beri Taurat. Tauratnya itu tidak hanya dalam hafalan, tetapi apa? Ada bukti fisiknya. Dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dari gunung Turisina. Walaqad ataina Musal kitaba. Wa qaffayna lan mengikuti sapa ingsun min ba'di setelah Nabi Musa birrusuli kelawan pira-pira utusan, tidak pernah terputus dari utusan. Setelah Nabi Musa ada nabi berikutnya, ada nabi berikutnya. Ya kan? Itu. Nabi Muhammad ngendikane kalau untuk umatnya Muhammad ini sudah pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, orang yang dianggap mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi itu kan Sayyidina Ali, ya. Tapi Nabi ngendika sama Sayyidina Ali, anta ya Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, kamu posisi kamu Sayyidina Ali itu kayak posisinya Harun dari Nabi Musa, penerus saya. Walakin la nabiyya ba'di. Kata Kanjeng Nabi, tapi tidak ada nabi setelah apa? Saya. Sayyidina Ali aja dibilangi, tapi kamu bukan nabi. Karena setelah saya tidak ada apa? Nabi. Kalau Nabi Musa masih ada nabi Harun. Harun wafat, ada nabinya lagi. Ada nabinya lagi, ada nabinya lagi. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad sudah pesan, bahkan orang yang paling dekat dengan Sayyidina Kanjeng Nabi secara keilmuan, ya kan, yaitu Sayyidina Ali, anta minni bimanzilati Haruna min Musa walakin la nabiyya ba'di. Kamu posisinya seperti Harun untuk Musa, tapi kamu bukan nabi seperti Harun. Karena tidak ada nabi setelah siapa? Saya. Tidak ada. Maka kata Kanjeng Nabi, ulama ummati bimanzilati anbiya ibani Israel. Ulama umatku itu seperti nabinya Bani Israel. Nah, ya.
Kalau Bani Israel itu ulamanya adalah para nabi. Tapi ulamanya Kanjeng Nabi, penerusnya Kanjeng Nabi bukan nabi tetapi apa? Ulama. Ulama tidak akan terputus, selalu ada ulama. Dan posisi mereka adalah seperti nabi dalam Bani Israel. Punya risalah yang sama. Nah, tapi kalau nabi itu dapat wahyu, tapi kalau ulama tidak dapat wahyu. Makanya jangan seperti mengaku-ngaku kayak nabi, punya kebenaran mutlak. Pokoknya kalau nggak kayak saya ini salah. Oh, nggak dapat wahyu kok salah semuanya, itu gimana? Tidak bisa. Maka kalau ada beda-beda, ya kan? Ya bisa dimengerti. Ya kan gitu. Lunga merolasem, ya kan? Ono sing lunga merebang, ono sing gelem jamak barang, sijine ora gelem jamak. Ya kan? Ono sing senengane khilafah, sisi ora seneng apa? Khilafah. Ya pancen wis gak ono wahyune, piye meneh, ya kan? Sing bener sing ndi? Ya takon Kanjeng Nabi piye carane, kan wis gak ono wahyune. Hanya kalau beda ya beda, susah. Ini. Wa qafaina mengikuti sapa ingsun min ba'di setelah Musa birrusuli dengan pira-pira utusan, masih ada Sulaiman, ya kan? Masih ada Daud, masih ada siapa lagi ya? Masih ada Nabi Isa alaihi assalam. Dan masih ada nabi-nabi yang lain. Ayat ba'ana tegese mengikuti sapa ingsun hum ing mengkono Bani Israil. Rasulan ing satu utusan fi athari rasulin ing dalam bekase rasul, sesudah rasul maksudnya. Wa ataina lan paring sapa ingsun Isa ing Isa ibna Maryam putra Maryam. Tak paringi al-bayyinati ing pira-pira mukjizat. Ai al-mukjizat itu tegese pira-pira mukjizat, sesuatu yang jelas bahwa dia memang benar-benar seorang nabi, namanya mukjizat. Kaihya'il mauta, seperti menghidupkan orang-orang mati. Ya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Wa ibrahil akmahi, lan bisa menyembuhkan akmah, orang yang tidak bisa bicara sekarang bisa bicara. Wal abrosi, dan abros, orang yang kulitnya belang, kulitnya memutih menjadi putih, dan semakin putih semakin apa? Putih, bisa disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa ayyadnahu, dan menguatkan sapa ingsun hu ing mengkono Isa qawainahu, tegese menguatkan sapa ingsun hu ing mengkono Nabi Isa birohil qudusi, kelawan Roh Kudus. Roh Kudus ya, dalam penafsiran umat Islam, Roh Kudus itu artinya adalah malaikat Jibril ya. Kalau penafsirannya orang Kristiani ya, Roh Kudus itu adalah penjelmaan Tuhan. Roh Kudus yang menempel kepada Nabi Isa. Karena itulah Isa menjadi apa? Tuhan, karena ada Roh Kudus. Oh, kalau kita ndak ya, ada malaikat Jibril disertakan bersama Nabi Isa alaihissalam, maka kemudian menjadi nabi, bukan menjadi apa? Tuhan. Karena Roh Kudus bagi orang Islam adalah malaikat Jibril. Tapi kalau bagi orang Kristiani itu adalah penjelmaan Tuhan. Karena itu yang ketempelan Roh Kudus, dia bisa menjadi apa? Tuhan. Ketempelan. Makanya manusia yang menuhan, yang ngarani orang Kristiani. Menungso tapi apa? Menuhan. Juga sebaliknya, Tuhan yang memanusia. Tuhan telah menjadi apa? Manusia. Ya aneh, memang susah dipahami. Makanya bingung wong. Piye to maksudnya menungso yang menuhan sama Tuhan yang manusia. Ya kita bisa memahami, tapi tidak berarti dia menjadi Tuhan ya kan, tetapi punya kebijakan-kebijakan Tuhan, punya, tapi nggak sampai menjadi apa? Tuhan. Dia itu seperti kan dalam hadis qudsi, kalau wali itu sudah saya cintai, tangannya adalah tanganku. Nah, tangan Gusti. Oh, tapi ya tetap aja nggak Tuhan. Maksudnya tangan itu dinggo apa wae iku dadi apik. Nah, karena memang dicintai sama Gusti Allah. Kakinya kaki Tuhan. Nek dinggo mlaku sing gak apik ngono gak seneng, gak enak rasane, keri. Iso-iso kejungkel.
Nah gitu ya, karena kakinya kaki Tuhan. Mripate nek ngawasi elek langsung loro. Lho mripat kok loro napa ya? Nah, ya kan? Wingi tanggung ngawasi apa ya mbok kok dadi loro. Nah, karena matanya mata Tuhan seperti itu. Tapi bukan berarti itu maknanya pengertian umat Islam terhadap manusia yang menuhan itu ya sebatas itu. Orang kok terus ujuk-ujuk dene jadi apa? Tuhan gitu ya, ndak. Ya mungkin sudah ketemplean Roh Kudus ya gitu misalnya gitu ya. Tapi ya kemudian bukan berarti dia menjadi Tuhan, ya tetap aja manusia. Ya iso mati, ya iso mengeluh ya kan. Ya wetenge ya kadang-kadang loro ya kan. Ya sumpek barang. Masa ana Tuhan kok apa? Sumpek barang ya kan ora mungkin. Ana Tuhan wetenge loro maro dokter barang kayak piye Tuhan capopo ngono kan. Ya kan Nabi Isa juga bisa sakit ya, bisa minta tolong kepada Gusti, aku di apa jenenge di belek ya kan, disalib ya, mengeluh juga. Ya memanding Gusti Allah Gusti. Walaupun manggilnya mungkin bapak yang mungkin bahasa orang kuno ya. Tuhan manggil ya memang manusia. Kelihatan kalau bahwa Isa itu apa? Manusia, tapi kemudian punya sifat-sifat yang luar biasa, tahan terhadap segala ujian, diajak melakukan kejelekan tidak mau. Ya tangannya sudah tangan Tuhan, kakinya kaki Tuhan. Kata Gusti Allah, kalau saya sudah mencintai hambaku, tangannya adalah tanganku, kakinya adalah apa? Kakiku, matanya mataku, telinganya telingaku, tapi tetap dia apa? Manusia. Saatnya sakit ya mengeluh, saatnya apa ya bingung ya harus sowan nggone Gusti Allah, mani Gusti kula bingung Gusti, ya kan? Sehebat-hebatnya apa? Manusia. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Manusia spesial Nabi Isa itu, ditempeli Roh Kudus sehingga benar-benar spesial. Benar-benar spesial, orang top, dan itu membahayakan. Wong top itu membahayakan. Wong top kalau kemudian di dunianya tidak berhasil, itu membahayakan. Karena biasanya pengikutnya lalu mencari ganti. Pengikutnya itu mencari ganti kesuksesan yang tidak berhasil ia capai di dunia. Ya bahaya orang top. Saya punya idola yang top, tapi kemudian siksa sama keluarganya, disiksa sama masyarakatnya. Itu biasanya saya mencari ganti. Cari gantinya pokoknya macam-macam. Dideloki sing bar nyiksa ya kan. Kesandung sithik mesti kualat iku. Ya kan? Itu. Terus apalagi dicari kompensasi itu. Saiki wis nenggone sampingi Gusti Allah sudah bahagia. Pokoknya carilah kompensasi. Nah, kalau derajat paling tinggi kompensasinya itu bisa jadi menjadi Tuhan. Kompensasinya itu apa? Ya Tuhan. Karena Isa itu orang top, tapi matinya apa? Tragis. Saya punya keyakinan kalau Isa itu tidak salib, itu nggak mungkin jadi Tuhan. Agama Kristen yang kemudian menuhankan Nabi Isa itu nggak akan ada. Kalau tidak disalib, ada. Apalagi kalau kemudian sukses, terus tambah nggak ada. Karena melihat tokoh yang kemudian sukses, itu fanatiknya agak berkurang. Secara psikologis manusia itu modelnya kayak gitu. Tapi kalau kalian sakiti, wah, fanatiknya itu tumbuh luar biasa. Itu. Ini, makanya Nabi Isa itu siapa yang menjadikan Tuhan? Nabi Isa itu yang menyalib, itu yang menjadikan apa? Tuhan. Karena kalau tidak di pandangan Islam, ya kan? Kalau tidak disalib, itu rasanya tidak mungkin jadi apa? Tuhan. Makanya kalau ada orang ditokohkan top, nah hati-hati kalau ngomong, ya kan? Itu kalau kalian sakiti, wah sudah buyar semuanya dunia ini, ya kan? Itu bisa buyar semuanya.
Wa ayyadnahu biruhil qudus min idhafati al-mausufi ila sifat. Termasuk idhofahnya sesuatu yang disifati ila sifati marang sifati. Roh yang suci itu maksudnya. Ai ar-ruh itu kesir al-muqaddasati ingkang den suciaken. Jibril yaitu Jibril itu taharati krana sucine. Mengkono Jibril. Maka disebut Roh Kudus. Yasiru berjalan sapa Jibril ma'ahu sertane Maryam sertane Isa. Haitsu sara di mana tempat sara berjalan sapa Nabi Isa. Falam tastaqimu, sudah dikasih utusan terus menerus sampai datangnya Nabi Isa. Falam tastaqimu mongko ora jejeg sapa sira kabeh. Masih saja tidak lurus. Dan itu berbahaya, ya. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli ala Muhammad